Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, pasti masih ingat ya bagaimana dulu netizen atau sampai sekarang menagih video-video yang katanya menggemparkan, video yang dititipkan di Rusia ya, file atau video atau dokumen teman-teman. Dan katanya video atau file atau dokumen tersebut itu menunjukkan bagaimana pejabat-pejabat tinggi negara korupsi ya, bukti-buktinya dalam artian seperti itu. Nah, setelah viralnya Hasto ditahan oleh KPK teman-teman, ini tiba-tiba ada rekaman video Hasto yang beredar. Katanya video bocoran dari Rusia. Apakah seperti itu teman-teman? Saya juga belum bisa memastikan ya. Yang jelas ini beredar dan kita akan lihat bagaimana videonya, dan teman-teman nanti setelah selesai melihat akan bisa berkomentar tentang video ini ya. Dan di dalam video ini Pak Hasto sendiri yang berbicara teman-teman. Dengan adanya video ini, respon-respon dari netizen muncul ya, dari influencer, kemudian dari YouTuber juga, salah satunya Opung teman-teman. Kita akan lihat bagaimana videonya. Check it out. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Bukannya kebalik ya? Kalau ada hal-hal buruk mengenai PDIP, dilimpahkannya ke Pak Jokowi teman-teman. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Korupsi, suap ya, kita lihat di berita dari dulu sampai kemarin-kemarin itu dari kader PDIP banyak teman-teman ya. Sebelum Hasto ditahan oleh KPK juga itu ada Mbak Ita bersama dengan suaminya ditahan oleh KPK. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Masa saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak
yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Pak Hasto bagaimanapun harus ada bukti ya. Di sini jelas sekali ya menyalahkan Pak Jokowi karena bercerita tentang Pak Jokowi yang kata Hasto ini melemahkan KPK, teman-teman. Tapi saya lihat ini yang katanya menggemparkan tidak menggemparkan, teman-teman. Katanya mengagetkan tidak mengagetkan ya. Maksudnya ini Pak Hasto kayak cerita aja gitu, monolog gitu, teman-teman. Dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Hasto itu ya tidak kuat, teman-teman ya. Saya pagi ini habis lihat video yang katanya akan membuat kaget, yang katanya akan membuat tercengang gitu ya kan. Yang katanya disimpan itu filenya di Rusia. Pas saya tonton sampai akhir, saya tuh nunggu momen di mana dia menunjukkan nih kan suaranya Pak Jokowi dengan dia gitu saat berdialog gitu kan ataupun berdiskusi. Tapi saya dengerin sampai akhir, saya lihat sampai akhir gak ada. Mana yang bikin tercengangnya kata saya ini. Aduh. Ini isinya apa ya? Seperti monolog kalau menurut saya, karena menurut saya gak kuat nih barang gitu ya kalau dicerna sama publik itu. Ya kalau mau kuat kan harusnya ada percakapan chat ataupun bukti percakapan, entah itu suaranya doang gitu kan. Nah itu baru mungkin publik akan tercengang. Kalau ini isinya sampai akhir saya lihat ya kayak monolog gitu ya. Tapi ini nggak tahu videonya ya baru dirilis atau apa. Yang jelas mana yang katanya akan bikin kaget gitu. Nggak kaget saya ini. Iya, kirain kan ada video atau kamera tersembunyi ya. Ada seseorang yang bercerita, ada rekaman Pak Jokowi misalkan yang mencengangkan, menggemparkan, atau ada rekaman bagaimana percakapan seseorang membicarakan tentang korupsi gitu, akan melakukan suap atau gimana teman-teman, atau chat ya. Tapi ya begitulah teman-teman. Anggaplah ya, kalau memang video-video yang diluncurkan oleh Pak Hasto itu kita anggap sebuah kebenaran, ya Pak Hasto kan udah ngeluncurin tuh, walaupun banyak netizen atau kita semua atau masyarakat Indonesia kecewa. Ternyata dokumen-dokumen yang disimpan yang katanya di Rusia itu ternyata ya itu video-video yang Pak Hasto ngomong sendiri kayak konten lah gitu ya. Ya, anggaplah kita benarkan yuk. Karena apa? Saya setuju itu dibenarkan video itu. Karena saya melihat ada sesuatu yang sangat penting. Ya, ketika Pak Hasto ngomong ya Pak Jokowi membutuhkan dana 3 juta
US dollar untuk menggolkan rancangan undang-undang KPK. Nah loh, ini harus dibongkar. Apakah benar setiap rancangan undang-undang yang digodok di legislatif, ya, itu selalu ada amplopnya? Kan dengar-dengar begitu. Nah ini nyata nih. Yang menerima juga berarti bagian dari Pak Hasto juga kan, PDIP, semua ini. Nah, ini benar, masyarakat harus kejar ini, harus kita menuntut Pak Hasto untuk membongkar bukti-buktinya. Enggak hanya ngomong-ngomong aja, karena ini membuat gaduh loh. Apa benar gitu? Ya, terus siapa yang ngasih duit gitu? 3 juta US dollar, 50 miliar loh itu. Kemudian siapa yang menerima anggota-anggota DPR-nya, legislatifnya, semuanya gitu? Atau siapa sebut nama? Ayo dong dibongkar dong ini. Ini nggak bisa loh ini. Ya, jangan-jangan nih ya, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Hasto ini, jangan-jangan memang tradisi inilah yang terjadi selama ini. Itu ketika ada rancangan undang-undang Omnibus Law atau apapun cipta kerja, ya selalu gol di parlemen, itu karena disogok ternyata. Buset, 50 miliar sekali ketok palu. Bayangin. Nah ini nih harus benar-benar Pak Hasto tolong dibongkar. Ya, kita pengen ini dibongkar, jangan omong-omong aja. Kalau ada cuma ngomong-ngomong aja, ini sebuah narasi atau sebuah wacana kosong, kita bisa tuntut Pak Hasto itu. Karena ini mencemarkan nama baik ya institusi legislatif yang katanya orang-orang hebat di situ. Ini anggaplah ya. Kalau narasi aja tanpa bukti, wah itu bisa senjata makan tuan buat Hasto ya teman-teman. Apalagi ini kan cuma narasi, nggak ada bukti-bukti yang detail sekali ya, tidak menunjukkan hal-hal yang memang bisa menggemparkan gitu. Dan ini coba ya, ini para penonton tuh harus lihat nih, orang-orang ya ini bisa dicek. Orang-orang yang memaki, menghina ya Pak Jokowi adalah para pengecut yang tidak berani tampil ketika zaman Soeharto. Coba you name it ya. Dan ini sudah kita bahas semua. Ya. Siapapun mau sebutin siapa? Sebutkan para pemaki-pemaki Pak Jokowi yang ketika mereka di zaman Soeharto sudah dewasa, zaman reformasi sudah ada, mereka itu tidak pernah muncul ya. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka berbicara selesai mereka jadi ayam sayur. Mereka memang ayam sayur. makanya apa namanya ya, ini penonton ya, coba komen di bawah para pemaki-pemaki Pak Jokowi ya, itu ada nggak mereka tampil di zaman Soeharto ya. Ini kan yang pemaki-pemaki kan orang tua juga banyak nih kan. Iya. Coba kalian sebutin, nggak ada mereka di zaman Soeharto. Tidak ada sama sekali ya. Mereka bisa berani ada saat ini karena Pak Jokowi membiarkan ya mereka melakukan hal itu. Ini keren ya. Ya, siapa yang komentar bisa membuktikan para pemaki itu ada di zaman Soeharto? Nggak ada. Bung Teddy ya menyampaikan pesan untuk para pembenci ya, pembenci Pak Jokowi. Apa katanya? Ini pernyataan saya walaupun tanpa bukti. Lagi mengarang bebas, bos. Iya. Mengarang bebas kau. Kok cuma satu videonya? Hah? Mana bukti-bukti video yang lain? Mana potongan-potongan suara? Mana rekaman-rekaman suara? Mana potongan-potongan video? Ya, kalau memang itunya katanya, ya lihat itu, ya bukti file Rusia mulai dibuka. Dari mana jalannya? Jadi ada dua kemungkinan. Ini adalah video lama, ya video lama yang sudah mereka yang sudah mereka rilis sebelumnya, atau mungkin saja ini video baru ya. Jadi kemarin waktu mangkir dia ya dibilang ada bukti, ada foto, ada video, ya mungkin nilai videonya. Bisa juga seperti itu. Gimana sih? Apa dibilangnya tadi? Bahwasanya Presiden Joko Widodo ya ketika tanggal 5 ketika tanggal berapa itu dikatakannya tadi itu, lupa aku, 5 Mei 2024 saya bertanya kepada beliau ya, apakah serius
ya untuk Bapak Joko Widodo untuk melanggengkan Bobi Nasution menantunya dan juga anaknya menjadi wali kota. Satu wali kota Solo, satu wali kota Medan. Nah, beliau berpendapat katanya Novel Baswedan mengatakan kepadanya bahwasanya yang melemahkan Undang-Undang KPK itu adalah PDIP. Nah, di sini disangkal Hasto katanya Hasto ada menteri ya sesuai dengan arahan presiden ya perlu uang sekitar 3 juta US dollar untuk menggolkan Undang-Undang KPK. Ku bilang sama kau Hasto, kalau masalah menggolkan Undang-Undang KPK, kalau memang Bapak Jokowi jahat, nggak perlu keluar uang banyak sebanyak itu, nggak perlu. Ajak aja semua makan nasi goreng. Habis itu pulangnya kasih minyak urut satu-satu, selesai. Jangan setelah kalian nggak berkuasa sekarang kalian kambing hitamkan Bapak Jokowi melemahkan melemahkan KPK dengan revisi Undang-Undang KPK, ya kan gitu. Sekarang begini, revisi Undang-Undang KPK itu kerjaan siapa? DPR. Yang dominan siapa? Kalian. Kau kalau mengarang bebas, perhatikan kerangka karangannya gitu loh. Jangan asal-asalan, nggak masuk itu sama kami, nggak masuk. Itu ya pendapat dari Opung teman-teman mengenai video Hasto. Ya intinya gak masuk teman-teman. Kata Opung jangan mengarang bebas gitu kan. Jadi intinya memang diragukan sekali. Kemudian di sini ada video teman-teman. Katanya ini dokumen dari Rusia tentang Pak Jokowi. Jadi dibacakan oleh seseorang. Katanya dari Bukoni. Nah ini dia. Titipkan Koni Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan. Membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu. Nah jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan? Selesai ini, TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPRI minta kami mengundang. Kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Dan ternyata video yang baru saja kita tonton setelah melihat bagaimana Bukoni klarifikasi teman-teman, jreng, kita lihat. Hai, ini untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan
kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto, dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Itu dia teman-teman. Ternyata simpulkan sendiri teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman videonya yang kita lihat tadi, video Hasto, kemudian video yang memang Ibu Koni mengklarifikasinya. Nah setelah melihat video tersebut, bagaimana tanggapan teman-teman ya? Kayaknya ini kita pikirannya sama. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.